Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Chandra Wijaya dari kelas TI 20D. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu relasi dan apa itu fungsi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, relasi. Apa itu relasi? Relasi ialah menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan himpunan lainnya. Contoh, Ari menyukai warna merah, Andi menyukai warna hijau, Trio menyukai warna kuning, dan Eko menyukai warna biru. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan tiga cara, yaitu yang pertama menggunakan diagram panah. Contoh, himpunan A ke himpunan B setengah dari. Nah, di sini kita buat diagram. Nah, untuk memasangkannya kita menggunakan anak panah. Jadi 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, dan 5 setengah dari 10. Yang kedua ada diagram grafik. Nah, untuk diagram grafik kita buat seperti yang ada di gambar ini. Untuk sumbu X kita tulis himpunan A. Nah, untuk sumbu Y kita tulis himpunan B. Jadi 2 setengah dari 4 kita tulis, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, dan 5 setengah dari 10. Nah, hasilnya nanti seperti yang ada di gambar di bawah ini. Nah, yang ketiga ada himpunan pasangan berurutan. Untuk penulisan himpunan pasangan berurutan kita menggunakan kurung kurawal. Jadi hasilnya seperti di bawah ini. Tanda kurung 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Nah, selanjutnya kita bahas tentang fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Istilah-istilah pada fungsi ada yang namanya domain, kodomain, dan rank. Domain adalah daerah asal, kodomain adalah daerah kawan, dan rank adalah daerah hasil. Contoh, F sama dengan himpunan A ke himpunan B. Nah, dari A 1 ke C, 2 ke B, 3 ke D, 4 ke E. Jadi relasi F sama dengan 1, C, 2, B, 3, D, 4, E. Nah, untuk domainnya, mana domainnya? Domainnya adalah dari himpunan A, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Mana kodomainnya? Kodomainnya yaitu anggota himpunan B, yaitu A, B, C, D, dan E. Dan mana ranknya? Ranknya itu daerah hasil, yaitu B, C, D, dan E. Selanjutnya, jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi yang pertama yaitu fungsi injektif. Dikatakan injektif apabila tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Nah, pada contoh di gambar yang A, F sama dengan A,1, B,3, C,2, D,5. Ini dikatakan injektif karena masing-masing himpunan A memiliki pasangan yang berbeda-beda. A ke-1, B ke-3, C ke-2, D ke-5. Jadi intinya himpunan A memiliki pasangan masing-masing yang berbeda, tidak ada yang sama. Nah, untuk contoh gambar yang B itu bukan injektif. Kenapa? Karena
Pada himpunan A ada dua elemen yang memiliki bayangan yang sama, yaitu A dan B. Mereka memiliki bayangan yang sama, yaitu 1. A ke 1, B juga ke 1. Sedangkan syarat dari fungsi injektif apabila tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Jenis fungsi yang kedua yaitu fungsi surjektif. Jika setiap himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A, itu disebut fungsi surjektif. Contoh, pada gambar A, himpunan A ada 1, 2, 3, 4. Himpunan B ada A, B, dan C. 1 ke A, 2 ke A, 3 ke B, 4 ke C. Nah, ini disebut fungsi surjektif. Mengapa? Karena himpunan B semuanya memiliki bayangan dari himpunan A. Nah, untuk contoh yang di gambar B itu bukan surjektif. Kenapa? Karena di satu anggota himpunan B, dia itu ada yang tidak memiliki bayangan dari himpunan A, yaitu D. 1 ke A, 2 ke A, 3 ke B, 4 ke C. Jadi dari himpunan B, si D ini tidak memiliki bayangan dari himpunan A, makanya disebut bukan fungsi surjektif. Jenis fungsi yang ketiga yaitu bijektif. Jika ia merupakan fungsi injektif dan juga fungsi surjektif, maka fungsi ini disebut fungsi bijektif. Contoh pada gambar A, himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B A, B, C, D. Kenapa ini disebut fungsi bijektif? Karena ini merupakan fungsi injektif juga fungsi surjektif. Dari mana kita tahu fungsi injektifnya? Kita lihat pada himpunan A tidak ada dua elemen yang memiliki bayangan yang sama. Kita lihat 1 ke B, 2 ke A, 3 ke C, 4 ke D. Jadi tidak ada elemen dari himpunan A yang memiliki bayangan sama. Nah, dari mana kita tahu ini bukan fungsi surjektif? Kita lihat di himpunan B. Di himpunan B, masing-masing anggotanya itu merupakan bayangan dari anggota A. Jadi intinya tidak ada anggota yang tidak memiliki bayangan, maka itu disebut surjektif. Nah, jadi di sini merupakan fungsi injektif juga fungsi surjektif, maka dari itu disebut fungsi bijektif. Nah, pada gambar B itu contoh yang bukan fungsi bijektif. Kenapa? Karena pada gambar B itu bukan termasuk fungsi injektif. Karena pada himpunan A ada dua elemen yang memiliki bayangan yang sama, yaitu A dan yaitu 1 dan 2. Dia itu memiliki bayangan yang sama, yaitu A. Jadi ini bukan fungsi bijektif. Yang keempat yaitu fungsi inverse. Jika fungsi berkoresponden 1 ke 1 dari A ke B, maka kita dapat menemukan inverse-nya. Contoh, himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B A, B, C, D. Nah, pada gambar ini itu termasuk fungsi berkoresponden 1, maka kita dapat menemukan fungsi inverse-nya. F sama dengan 1, B, 2, A, 3, C, 4, D. Maka fungsi inverse-nya yaitu B, 1, A, 2, C, 3, D, 4.
Nah, sekian dari saya penjelasan tentang apa itu relasi dan apa itu fungsi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.